terkait dengan perkembangan penanganan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana laporan polisi nomor 343 tanggal 30 Juni 2022, di mana dugaan tindak pidana tersebut terjadi di Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Kemudian terhadap laporan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, berdasarkan juga alat bukti yang ada terhadap terlapor sebanyak 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga terkait dengan perkenaan pasal atau persangkaan pasal yang kami terapkan kepada para tersangka, yaitu adalah pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, di mana ancamannya adalah minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, pada dasarnya modus yang digunakan oleh para tersangka yang membujuk korban yang masih di bawah umur dengan iming-iming sejumlah uang dengan besaran sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah. Tidak ada yang dari para tersangka yang mempunyai hubungan kerabat dengan korban, namun para tersangka memang berada di lingkungan dari korban, tetangga-tetangganya rata-rata. Dari hasil penyelidikan, ada beberapa dari tersangka ada yang telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 kali dengan kurun waktu atau waktu kejadian sekitar bulan Maret hingga bulan April 2022. Usia dari para tersangka variatif, ada yang masih berumur 20-an, ada yang berumur 50-an, dan ada yang juga yang berumur 60-an. Rata-rata semua juga berasal dari lingkungan yang sama dengan korban di Desa Cicapar, Banjarsari. Ya, terkait dengan provinsi, ada yang memang buruh tani, ada yang pekerja harian lepas. Kondisi korban pada saat setelah dilaporkan, kemudian melihat dari kondisi korban, kami juga sudah bekerja sama dengan instansi terkait dari UPTD PPA Provinsi Jabar terkait dengan trauma healing kepada korban, sehingga mudah-mudahan korban yang masih di bawah umur tidak mengalami tekanan traumatis yang berlebihan. Dari 4 tersangka, dari hasil penyelidikan kami, keterangan dari para saksi dan juga keterangan dari para tersangka, ada yang melakukan di rumah warga, ada yang melakukan di kebun, dan ada juga yang melakukan di rumah tersangka itu sendiri. Pada salah satu tersangka yang melakukan perbuatan tersebut di rumah warga, itu sebetulnya sudah ditegur oleh warga, sudah pernah ditegur oleh. Oke, ini pada dasarnya selain dari petunjuk dan keterangan saksi, juga ada barang bukti berupa, ya ini pakaian korban. Oke, tambahan lagi dari kami terkait dengan informasi bahwa keluarga korban dan keluarga tersangka sudah islah. Kemarin saya mendapatkan informasi demikian. Bisa saya sampaikan kepada seluruh awak media bahwa terkait dengan perdamaian itu tidak mempengaruhi proses hukum yang ada. Jadi itu kembali kepada para pihak. Namun proses hukum tetap berlanjut.